dalam Ho'oponopono ya, intinya adalah kalau kita punya kesadaran itu dan emosi kita itu bergerak menuju power, maka apapun itu realita sesuatu yang jadi persoalan itu akan membaik dengan caranya sendiri. Oke. Gitu. Jadi misalnya kamu dalam masalah... Jadi maknanya ini saya merasa bersalah atas peristiwa itu, maafkan saya ya supaya tidak terbawa terlalu larut. Terus terima kasih itu artinya kita tidak lagi kita merasa bahwa kejadian itu memang sudah berkah, memang sudah benar adanya. Dan kita memberikan cinta kasih itu. Nah, Mas, tadi malam tuh aku sempat bahas juga tentang Ho'oponopono ya. Nah, aku pengen memperdalamnya lagi hari ini, Mas. Apa sebenarnya keterkaitan, relevansi antara metode Ho'oponopono dengan ilmu vibrasi itu sebenarnya keterkaitannya di mana gitu? Jadi kan Ho'oponopono kan ada 4 kata kunci ya. I'm sorry. Please forgive me. I love you, thank you. I thank you. And I love you. Gitu kan. Nah, kata-kata ini nggak boleh kebalik. Nggak boleh kebalik-balik. Karena urutan vibrasinya, Mas. Kan gini. Ho'oponopono adalah metode yang sebenarnya dari suku Hawe ya, Pak masalah ya. Kalau ingin tahu silakan baca di bukunya Joy Vitale sama Dr. Iha Leakala Howland ya. Leakala Highland. Ya, Dr. Iha Leakala Howland ya. Ho'oponopono bukan Ho'oponopono ya. Nah, kan I'm sorry, aku menyesal, please forgive me, maafkan aku, I thank you, terima kasih. Lalu aku mengasihimu. Nah, gini. Ini, Mas, kesalahan kebanyakan orang, ketika ada problem atau cobaan apapun, itu reaksi umumnya orang apa? Yaitu menyalahkan apapun yang ada di luar. Betul. Semua salah kecuali gue. Berarti kan sebenarnya cara kita untuk membenahi diri kita kan adalah bagaimana nggak blaming out. Tapi mulai lihat salahnya di gue. Nah, biar kesadaran ini terbangun, maka kata-katanya ini, Mas, I'm sorry. Aku menyesal, berarti salahnya di mana? Di aku. Jadi ketika orang melakukan Ho'oponopono tapi nggak ngerti filosofinya, akhirnya nggak maksud. I'm sorry. Tapi pikirannya masih nyalain orang lain. Maka kata ini nggak bermanfaat. I'm sorry, oke. Aku ada salahnya di sini. Please forgive me. Nah, pertanyaannya, kenapa setelah I'm sorry, please forgive me? Nih, di tabel kesadaran Hawking, kan ada force, ada power, ada force. I'm sorry, ketika Mas Hendra merasa bersalah, Mas Hendra merasa menyesal, energinya apa? Force dong. Di bawah kan? Force. Nah, supaya energi ini yang awalnya jadi energi perbaikan, kan orang kalau mau tobat harus merasa bersalah dulu, harus diawali dari pondasinya ini. Tapi energi ini liar karena dia 2 terbawah setelah shame, setelah rasa malu. Supaya kita tidak terjebak pada rasa bersalah berlebihan, maka ini di-up-kan, Mas. Please forgive me. Jadi setelah merasa bersalah, akses rasa pemaafan. Jadi naik kan vibrasinya. Nah, baru I thank you. Di sini mainnya. And I love you, cinta. Cinta itu udah level teratas, 3 level teratas. Jadi, nggak boleh dibalik, Mas. So, kalau nggak percaya, silakan dicoba. Tapi sebelum masuk ke situ, kayaknya gini, Mas. Kasih contoh, misalnya seseorang mengalami kesalahan apa, praktiknya mulai dari I am sorry sampai I love you apa? Jadi gini, Mas, yang menarik dari Ho'oponopono adalah, ini basisnya. Sadar apapun kita tuh ada kontribusi pada peristiwa itu walaupun 1%. Dan 1% itu jangan disepelekan karena tanpa 1% tidak bisa 100%. Kalau tidak 100% kejadian itu tidak terjadi. Contoh, Mas Dava lagi di mana di mall, terus melihat ada orang tabrakan, jebret sampai jedotan berdarah. Kalau kita mau lihat fenomenanya, salahnya siapa, Mas? Salahnya mereka matanya yang ngendikan gitu kan. Ngapain kalian tubrukan? Tapi konsepnya adalah ketika Anda tahu, mendengar, atau bahkan melihat, Anda ikut menyebabkan itu dalam Ho'oponopono. Nah itu. Tanpa kita itu punya kesadaran itu, Ho'oponopono tidak berguna.
kejadian itu terjadi, aku di sini berarti aku terlibat, berarti aku pun ikut salah walaupun mungkin 0,0 sekian persen. Nah, kesadaran inilah yang memicu kita mengatakan ini, Mas. Jadi, ini tuh bukan hanya healing untuk penyakit, healing emosi, Mas, termasuk healing realita. Contoh, Mas ya, Iran perang sama Amerika dan Israel. Itu kan kita sebenarnya nggak ikut-ikutan ya. Tapi kalau di tingkatan energi, menurut Ho'oponopono, kita ikut andil, Mas. Entah berapa persen. Jadi ketika kita menyadari itu, Salat Hormuz kenapa begitu, terus kita I am sorry, itu sambil menyadari kita ada salah di situ. Apapun. Jadi orang yang kita benci terus begitu terhadap kita pun sebenarnya ada kontribusi sekian persen dari peristiwa itu. Karena gini, penggerak bekerjanya Ho'oponopono adalah responsibility. Contoh gini, Mas. Tak kasih contoh ya. Ini karena Mas Dava yang di situ ya, Anda yang jadi korban. Ini sampah nih, Mas ya. Di situ aja ada. Itu sampahnya, Mas ya. Mengganggu pemandangan. Anda nggak lihat ya, tapi di situ sampah. Itu sebenarnya tanggung jawabnya siapa, Mas? Sampah itu. Secara faktual, yang buang tuh saya kan. Nah pertanyaannya, kalau saya nggak mau ngambil, sampah itu tetap di situ loh, Mas. Nah bayangin, kalau ada 10 orang kayak saya, berarti ada 10 sampah, dan orang yang melihat tidak merasa punya responsibility. Kan sebetulnya, sampah itu baru hilang kalau Mas merasa responsibel juga. Diambil contohnya, Mas ya. Nah, mungkin aku yang nggak bertanggung jawab, Mas ya. Tapi, Anda itu menyalahkan saya nggak bertanggung jawab, itu tidak membuat sampahnya itu hilang dari situ loh, Mas, masalahnya. Betul. Jadi dengan Anda merasa bertanggung jawab, Anda akan melakukan itu. Dan seringkali malah, misalnya nih, anggap nih Mas ya, kita ulangi skenarionya. Ini yang terjadi. Aku buang sampah nih. Terus diambil nih sama Mas. Mas, jangan Mas. Sorry, aku ini sampahku. Sorry, ngerepotin. Itu apa yang Anda lakukan? Menggerakkan saya untuk akhirnya, oh iya ya, harusnya dibuang di tempat sampah. Nah, bayangin kalau orang itu tidak merasa responsibel terhadap sampah yang dibuang di jalan, itu yang terjadi di Indonesia. Makanya urusannya botolnya sopo. Orang urusan atau kita melemparkan gini, itu kan tugasnya petugas sampah. Kalau di Jepang, Mas, orang lihat sampah, dia punya responsibility ngambil itu. Siapapun yang membuang. Jadi di sana itu udah punya kesadaran Ho'oponopono ini loh, Mas. Ingat yang di Stadion GBK dia? Iya. Iya. Iya kan? Iya. Yang di GBK. Jadi itu tuh betul-betul mereka makanya tifosinya timnas Jepang itu bahkan bukan sampahnya sendiri loh. Sampahnya tifosi lain diambil. Karena mereka meyakini bahwa itu responsibility mereka. Nah, kalau kita itu tidak merasa responsibility terhadap apapun yang berada dalam area kesadaran kita yang kita lihat, tahu, dengar, pahami, pakai Ho'oponopono tidak ngaruh, tidak mengubah apapun. Jadi ini bahkan lebih penting dibanding kalimatnya. Kesadaran. Ini saya kira mungkin belum dia bahas. Jadi ini lebih penting dibanding kalimatnya. Mas, bisakah ini divariasi kalimatnya? Bisa. I am sorry diganti istighfar, kan bisa. Bisa. I thank you diganti alhamdulillah, bisa. Kalau Anda ingin versi syariah dari Ho'oponopono. I love you-nya diganti apa? Opo wae. Ya, aku belum nemu kalimatnya. Tapi ini kalimat itu tidak saklek, tapi urutannya wajib. Coba dibalik. I thank you and I love you. I'm sorry, please forgive me. Hancur, Mas, karena endingnya harus posisi power. Kenapa? Karena kita secara alamiah akan selalu mengingat yang paling belakang, Mas. 500.000 dengan 500.000 juta akan terkesan lebih banyak 500.000 juta. Kenapa? Karena yang dibandingkan 1.000 dan juta. Angkanya sama. Nah, itu dulu triknya saya waktu di MLM. Iya. Bapak Ibu, MLM apa? soalnya masih ada MLM-nya. Iya. Jadi gini triknya aku tuh. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bergabung hanya dengan 500 rupiah Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu akan mendapatkan bonus 500.000 juta. Jadi ketika kita ngomong mereka bayar berapa, itu tak kecilin angkanya dengan kata 500.000. Tapi ketika mereka dapat bonus, biar merasa bahwa duitnya banyak, aku bilang 500.000 juta. Oke, teknik itu. Jadi kalau misalkan Mas Hendra jual barang terus bilang ini cuma 500.000 juta, Bu. Salah, karena dia
malah jadi mahal Iya, rasanya. benar. Nah itu karena orang membandingkan di paling belakang, makanya pastikan endingnya ini. Tapi banyak loh orang-orang besar lahir dari MLM. Iya. Tapi balik lagi MLM yang bener ya, karena Iya. ada juga yang money game yang mereka tuh apa namanya, skema Ponzi. Ponzi. Ya, yang untung selalu yang paling atas. Jadi gitu Mas. Jadi Ho'oponopono baru bekerja jika begini, dan kaitannya dengan tabel kesadaran ini adalah pergeseran dari force menuju power. Nah sekarang pertanyaannya, Mas kenapa ini nggak dicoret aja? Langsung aja pakai kalimat power. I thank you and I love you. Nggak bisa, karena untuk membangun kesadaran, melihat kesalahannya ada di dalam, harus pakai kalimat yang memicu kita force dulu. Artinya, dalam Ho'oponopono juga kita bisa lihat ini kombinasi force dan power, Mas. Bukan, gimana? Pertanyaan gue tadi belum dijawab deh. Apa? Sebutin satu kasus dan implementasi 4 kata itu. Kasus? Iya. Kasus terapi tapi ya? Ya boleh. Jadi gini Mas, kalau yang saya pakai itu terapi untuk misalkan fobia orang takut dengan ular, contohnya gitu. Saya pernah di Surabaya di Hotel Santika, mana ya? Atau gini aja Mas. Gimana? Mas Dava resign dari pekerjaan, tak keluarin gitu. Nah, dia menerapkan Ho'oponopono-nya gimana? Oke, Mas Dava dikeluarin dari kerjaan? Ya. Oke, nah reaksi pertama, mungkin Anda kan nyalahkan yang ngeluarin kan? Oh dasar bos tidak adil, ini owner tidak adil itu. Iya kan? Itu kan kesadarannya kan reaksinya, dan itu wajar ya Mas ya. Anda nyalain, kenapa harus gue yang dikeluarin? Kan banyak orang yang lebih kacrut dibandingkan aku. Nah, itu kalau langsung Ho'oponopono nggak bisa. Harus sadar dulu, oke, kejadian ini tetap ada salahku juga walaupun 1%. Kenapa orang lain nggak dipecat cuman kok aku, padahal yang lain nggak, mereka lebih buruk? Ya berarti ada yang salah dari aku sehingga menarik kejadian itu. Itu harus disadari dulu baru. I'm sorry, please forgive me, gitu, Mas. I thank you and I love you. Nah, goalnya adalah keberhasilan Ho'oponopono di sini ada 2. Pertama, emosi Anda yang tadinya berkecamuk nggak enak atas peristiwa itu jadi hilang. Yang nanti ke depannya setelah perasaan Anda hilang, realitanya nanti akan menuju lebih baik, Mas. Enggak Mas, meaning satu-satu dari 4 kata itu. Apanya? Menerapkannya. Misalnya pertama, I'm sorry atas apa. Itu maksudnya. Gini Mas ya. Jadi ketika melakukan ini ada 2 cara. Ada yang ditujukan ke diri sendiri. Ini yang level bawah, yang orang kesadaran itu masih di bawah. Tapi kalau ingin lebih dahsyat tapi butuh kesadaran lebih tinggi, ini harus diarahkan ke Tuhan. Jadi I'm sorry, please forgive. Jadi I thank you, you-nya Tuhan, and I love you itu bukan diri sendiri. Tapi kalau orang belum bisa punya kesadaran yang cukup transendental, maka aku tidak rekomen untuk ke arah Tuhan. Nah, jadi ketika melakukan ini ya, bahkan tidak perlu subjeknya apa. Jadi gini, mungkin maksud Mas Hendra adalah untuk melakukan Ho'oponopono itu harus spesifik masalahnya apa, gitu kan? Mas, yang dilakukan oleh Dr. Ihalea Holland itu dia datang ke sebuah bangsal rumah sakit jiwa. Di situ pasiennya psikopat dan di situ banyak dokter dan perawat yang menyerah di situ. Yang dilakukan oleh Dr. Ihalea Holland itu adalah cuman membuka berkas. Nama-nama orangnya, fotonya, lalu I'm sorry, please forgive me, nggak membaca detail masalah orang-orang itu. Dia cuma menyadari bahwa orang ini begini itu karena saya juga. Dibaca berulang-ulang dan bisa dibaca di bukunya. Itu dilakukan tidak instan tentunya. Itu akhirnya bangsal itu ditutup karena semua orang sembuh. Nah, di situ kan akhirnya artinya apa? Ketika membaca itu, bahkan Dr. Ihalea Holland tidak detail tentang masalahnya orang-orang ini, tidak diarahkan spesifik karena semua orang yang ada di situ dibuka berkasnya. Bahkan dia tidak spesifik masalahnya apa. Tapi Dr. Ihalea Holland kuat di kesadarannya ini, Mas, bahwa semua orang itu sebetulnya sebabnya juga saya. Nah, gini Mas ya. Ini Hendra. Ini pasien orang sakit jiwa ada 100. Katakanlah Hendra ini seperti Dr. Ihalea Holland itu. Kalau healingnya begini, capek nggak Mas? Capek.
Bagaimana cara yang paling gampang untuk membuat healingnya gampang? Kan kesadaran. Kesadaran Mas Hendra itu diluaskan, melingkupi mereka, sehingga mereka itu jadi aku. Jadi ketika I'm sorry, akunya ini nyembuhin ini, karena mereka semua sebenarnya pada dasarnya aku. Nah itu kalau ini tujuannya untuk menyembuhkan realita. Tapi kalau tujuannya untuk menyembuhkan tadi yang aku bilang ada orang fobia ular gitu loh, bagian tubuh nggak nyaman di mana, ditepuk-tepuk sambil I'm sorry, please forgive me. Atau Mas Dava nggak nyaman di dada, I'm sorry, please forgive me. Itu untuk skala-skala kecil. Cuman kan Ho'oponopono juga bisa untuk menyembuhkan realita. Jadi sebetulnya nih, kalau misalkan seluruh dunia Ho'oponopono ke Selat Hormuz itu bisa sebenarnya. Tapi masalahnya bagaimana mengkoordinasi Ho'oponopono ke situ gitu loh kan. Apa kita kirim rudal terus ditulis Ho'oponopono nanti di sana. Oke. Atau sebenarnya, nah gini Mas. Sebetulnya penggerak dunia itu WHO tadi kan. Mas Hendra tahu ini nggak yang lagi tenar itu namanya Profesor Jiang? Dia tahu. Yang predictive, Cina, ya? predictive history. Iya. Dia kan punya namanya game teori. Iya. Yang dia lihat di atas 2030 akan gini gitu kan. Tahu nggak cara dia ngebaca polanya gimana? Kok bisa omongan dia bener semua? Jadi dia punya sebuah asumsi bahwa history will repeat someday, somehow. Tapi Semacam kayak siklus gitu ya? iya, history. Ya. History ini akan repeat. Akan mengulang. Tahu nggak gimana caranya biar history ini mengulang? Kata kuncinya. Ayo. Kata kuncinya adalah pada peristiwa tertentu di masa lalu, kan pasti penggerak peristiwa itu ada aktor A, B, C. Ya kan Mas ya? Nah, kalau di masa kini ada orang yang juga mirip dengan aktor-aktor terdahulu, itu kejadiannya terulang. Sekarang gini, kalau presidennya bukan Trump, emang perang? Jadi Trump itu pernah ada di zaman dulu. Iya, tahu. Ya, presiden Iran juga misalkan ada juga di zaman dulu. Iya. Ini, nah aktor-aktor terus Netanyahu juga dulu pernah ada di era apa? Di saat yang sama dan mereka perang. Mirip lah ya. Si Profesor Jiang lihat, ini si Trump ini mirip ini, si ini mirip ini. Ini bakal perang nih. Itu kalau siklus yang sering dibahas di Ngaji Roso tuh SBY itu mirip ini, Jokowi itu mirip ini, Prabowo tuh mirip ini, Raden Wijaya tuh ini. Iya. Gitu. Jadi selama aktornya itu sudah terpenuhi, gamenya berjalan. Oh iya. Jadi siklus teori itu ternyata Berarti cara untuk membuat ini selesai kan sebenarnya orangnya diganti, Mas. Ya Trumpnya diturunin atau sandet. Ya, kan udah berubah konstelasinya. Itu makanya sepenting itu. Nah, jadi mungkin bisa jadi yang kita Ho'oponopono Trump ya. Ya, kita bareng-bareng ya ngaji Roso for Selat Hormuz. Ngaji Roso for Gitu Mas. Jadi maksudnya dalam Ho'oponopono ya, intinya adalah kalau kita punya kesadaran itu dan emosi kita itu bergerak menuju power, maka apapun itu realita sesuatu yang jadi persoalan itu akan membaik dengan caranya sendiri. Oke. Gitu. Jadi misalnya kamu dalam masalah Jadi maknanya ini saya merasa bersalah atas peristiwa itu, maafkan saya ya supaya tidak terbawa terlalu larut. Terus terima kasih itu artinya kita tidak lagi kita merasa bahwa kejadian itu memang sudah berkah, memang sudah benar adanya. Dan kita memberikan cinta kasih itu. Oke. Keren. Ya, terakhir Mas. Ya. Sisanya menyusul ya. Disimpan buat next. Ingetin Mas ya. Sisanya ingetin ya. Sisanya ingetin Mas. Karena kita masih ada urusan buku kan setelah ini kan. Kan semua orang tuh idealnya itu kan pengen sukses secara finansial, pengen mapan, ya kan? Supaya bisa membantu banyak orang juga. Tapi kan juga itu kadang pengennya tuh paket plus bahagia gitu. Sukses dan bahagia gitu. Jadi sukses secara lahir dan sukses secara batin. Dan itu kadang tidak ditemukan oleh banyak orang. Makanya ada orang yang sangat kaya tapi dia bunuh diri dan lain sebagainya gitu. Nah, bagaimana supaya kita dapat paket ini? Paket excellent ini. Paket hemat. Iya. Jadi gini, sukses
bahagia. Nah, yang jadi masalah adalah banyak orang itu mengira bahwa untuk bahagia kudu sukses dulu, ya, atau bahagia jamin sukses gitu loh. Kan belum tentu, ada orang bahagia ya dia gagal dan bahagia. Banyak. Jadi sukses sama bahagia tuh begini masalahnya, susahnya tuh. Karena gini, sukses itu kuncinya harus punya keinginan. Nih, bahagia itu tidak punya keinginan apa-apa. Paradoks. Ketika Anda ingin, gini loh, definisi sukses itu apa sih, Mas? Setiap orang. Yang sekarang lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini, ada progres. Oke. Berapa persen pun itu. Nah, berarti kan kalau ada perbaikan, berarti ada ingin memperbaiki. Ada ingin untuk better, ingin lebih kaya, ingin lebih sehat, ingin lebih... Itu ingin, harus ada ingin, karena ingin ini pergerakan untuk better, untuk perbaikan. Nah, setiap orang punya ingin, ada kemungkinan dia itu akhirnya susah untuk menerima kenyataan. Karena keinginan belum tentu relevan dengan kenyataan. Inginnya diterima, ternyata ditolak. Iya. Ya kan? Nah, ketika ditolak, berarti kan antara realita dengan keinginannya berbeda tuh. Nah, akhirnya nggak bahagia kan? Sebenarnya nggak bahagianya karena punya keinginan itu. Mas, sekarang gini, Mas. Hendra nih. Skenario Hendra masih bujangan. Terus ini si cewek, si A. Mas Hendra menyatakan cinta. Ya. Kemudian ditolak. Kira-kira Mas Hendra bahagia atau enggak? Enggak. Kalau Mas Hendra memang ingin diterima. Kalau memang dari awal, mudah-mudahan ditolak, mudah-mudahan ditolak. Ditolak kan bahagia, Mas. Iya. Jadi definisi bahagia itu bukan masalah diterima atau ditolaknya loh, Mas. Tapi harapan awalnya apa? Iya. Duh, aku tuh sebenarnya nggak mau sama dia ya. Tapi gimana ya kalau nggak ngomong kok nggak enak. Wah, gitu kan. Kan Hendra tinggal milih tuh kan. Mudah-mudahan ditolak supaya aku jadinya sama si B. Nah kan, tapi nggak enak kalau nggak ngomong. Setelah ngomong ditolak, yes, malah seneng. Kenapa? Harapannya memang ditolak. Jadi kenapa orang ditolak itu nggak bahagia, Mas Dava? Karena awalnya dia berharap diterima. Jadi sebenarnya yang jadi masalah tuh bukan gagal atau tidaknya, ditolak atau diterima. Harapan itu loh. Berarti kan kalau tidak ada harapan, itu bahagia-bahagia aja. Nah, di sini itulah makanya orang sukses ini ibaratnya tuh kudu punya gas ini dan ini rem. Nah, yang menarik adalah ada orang kebablasan ngerem, ada orang kebablasan ngegas. Ini arahnya nanti kurang bersyukur, ini nggak maju-maju, fatalistik. Nah, ini penyakitnya orang miskin di sini, penyakitnya orang kaya di sini. Ini nggak cukup terus, Mas. Udah punya 1 triliun masih miskin terus rasanya. Iya, betul. Ini, Mas, nggak maju-maju. Karena yang atap rumah kita bocor ya, luar biasa ya, yang berkah Allah hujan hari ini. Iya, bahagia. Tapi nggak akan ada dorongan gimana caranya punya duit untuk memperbaiki atap. Iya. Makanya aku pernah bilang bahwa kadang orang nggak sukses itu karena terlalu bahagia. Terlalu nyaman. Iya. Saking mudahnya dia berbahagia, Mas. Loh, dia dengan segala himpitan itu mudah bahagia. Kan dia nggak punya alasan untuk keluar dari situ. Tapi ya nggak apa-apa, preferensi orang kita hargai. Asal orang itu sadar dan itu pilihan hidupnya nggak apa-apa. Yang jadi masalah adalah kalau dia sudah bawa gerbong, anak istrinya menderita. Kasian ya. Aku bahagia loh yang dengan begini. Oh, bahagia kok dulu, aku sebagai istri repot kan gitu. Jadi Anaknya diajak jadi musafir, Pak, sama istrinya, Pak. Iya, serius tuh. Diajak keluntang-luntung pinggir jalan gitu, Pak. kalau semuanya itu bahagia nggak apa-apa, Mas. Cuman gitu tadi. Jadi, terus gimana dong biar bisa bahagia sekaligus sukses? Pada waktu Anda itu mau menciptakan sebuah achievement, bangunlah keinginan. Nanti setelah itu lepaskan. Pas pulang itu sehingga apa? Tidak ada beban tercapai atau tidak. Karena gini, Mas. Sekarang gini. Kalau Mas Hendra mencapai sesuatu, sukses, tercapai nih goalnya, bahagia? Bahagia ya? Tapi bulan depan gara-gara tercapai ini jadi nggak bahagia lagi, tau nggak? Kenapa? Duh, bulan depan bisa kayak gini lagi nggak? Oh, iya. Jadi tercapai, nggak tercapai, itu menderita aja kalau punya harapan. Iya. Loh, sekarang Mas Dava ya, ini katakanlah skenarionya Anda gagal. Ya, nggak tercapai nih target bulan ini. Anda menderita. Ya sama aja skenarionya. Duh, jangan-jangan bulan depan gagal lagi. Ya toh? Berarti menderita juga kan? Nah sekarang, betul. kalau tercapai, sukses, emang nggak jamin terus bahagia?
bisa menderita juga. Ya tadi takarannya. Ini jangan-jangan bulan depan nggak kayak bulan ini. Jadi bahagia itu sama sukses itu sama-sama ribetnya asli. Tapi konsep dasarnya, kalau Anda ingin sukses, Anda harus punya keinginan. Ya tentunya sepaket dengan tindakannya, rencananya, macam-macam harus diarahkan ke sana. Tapi kalau Anda ingin bahagia, dibuang. Jadi Mas Hendra nih, katakanlah udah ngirim proposal gitu, ada project. Udah nih, ya udah kalau udah sampai rumah dilupakan, dilepaskan harapan apapun. Makanya, jadi ketika kita mengatakan ya wis ora ketompo ya rapopo, itu jadi lebih melepaskan harapan itu. Tapi jangan bilang gitu kalau proposalnya belum dimasukkan. Nih Mas Hendra masukin proposal. Setelah masukin proposal, Ketompo ya syukur. baru ngomong ora ketompo ya rapopo di ACC syukur. Itu baru ngomong gitu. Tapi kalau belum bikin proposal sudah ngomong gitu, itu salah kalau menurut aku. Karena bukan salah sih, cuman tidak akan ada progres dalam hidup. Nah, orang itu ada yang cenderung ke sini, ada yang cenderung ke sini. Dan dua-duanya masalah. Aku, Mas, masalahnya di sini. Makanya aku berlatih untuk mengelola keinginan itu. Kan aku di MLM itu impiannya punya helikopter, Mas. Punya pesawat jet pribadi loh. Anda yang nonton belum tentu, yang belum pernah ikut MLM, nggak pernah tuh kepikiran punya pesawat jet pribadi. Artinya di MLM tuh keinginan, impian, wah diinjak terus. Kurang di sininya. Intinya harus lihat posisinya masing-masing yang dan menarik, balancing Mas. ya. Menarik ya. Orang yang terlalu sering ibadah keagamaan ritual, itu kan latihannya melepaskan keinginan, nyaman, dopamin banyak ya. Kadang jadi nggak ada nafsu dengan dunianya di sini. Betul. Makanya banyak orang akhirnya terlalu banyak ritual, nggak imbang. Itu akhirnya pencapaian keuangannya jadi kurang. Iya. Jadi harus harus proporsional. Iya, kapan ngegas, kapan ngerem. Kalau nyalip yang ngegas, kalau di pasar yang ngerem. Nah, banyak orang kan lucu, pas nyalip ngerem. pas di pasar banyak orang ngegas. Komennya tuh teman-teman rata-rata, ya Allah ternyata seluas ini ilmunya Allah. Iya. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Dan yang salah banget itu dari Mas Dava. Itu contoh bagaimana melemparkan kesalahan kepada orang lain. Itu contohnya begitu. Mas Arif, aku ngantuk. Ya, gini Mas Hendra, bahwa ketika saya diwawancara gini, itu saya nyedot energinya Mas Hendra, sehingga tenaganya nggak habis-habis. Sementara yang disedot langsung. Aku nanti jam 3 masih ada